tersebutlah sebuah makam dengan sebutan Makam Kokoplak. Terletak di Dusun Pananjung, Banjar, Jawa Barat. Sebenarnya tak jelas benar siapa yang dimakamkan di tempat ini. Hanya saja warga percaya tempat ini punya energi gaib. Tak heran banyak orang mencari berkah di makam ini. Ada salah satu tempat di Dusun Pananjung, Kabupaten Banjar, diyakini sebagai tempat mencari berkah. Benarkah hal tersebut? Bersama saya udah ada kesaksian. Bapak, apa benar tempat ini dijadikan sebagai tempat mencari berkah? Benar, karena banyak sekali orang yang datang, yang terutama yang datang itu kebanyakan yang di luar dari kota Banjar itu sendiri, yang kebanyakan dari wilayah-wilayah barat dan wilayah utara. Kalau yang Bapak tahu ini makamnya siapa? Ini adalah dari keturunan terakhir, keturunan ke-7 Prabu Galuh Pusaka, yaitu Adipati Singasari Panatayuda kedua, atau yang sering dikenal itu Adipati Tambakbaya. Lalu di bawah itu juga terdapat suatu makam atau tempat petilasan? Kalau yang di bawah itu petilasan itu Petilasannya siapa? Menurut orang di sini itu Eyang Kanoman katanya. Itu keturunannya dari wilayah Cirebon. Sebagai penduduk sini, Bapak pernah mengalami hal-hal aneh? Sering ada hal-hal yang di luar nalar, ya. Kadang kendaraannya hidup sendiri gitu, atau orangnya langsung lari gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Hakim, kita udah sampai di sini. Iya. Kira-kira apa benar kita akan mengungkap tentang pesugihannya? Iya. Jadi cukup menarik ya tentang keberadaan beberapa makhluk halus yang di sini. Mungkin nanti titik berat saya bukan untuk pengungkapan seseorang yang dimakamkan di sini, seorang Mbah Dalem atau Adipati Tambakbaya gitu. Tetapi saya tertarik dengan sistem cara-cara mungkin ya dari makhluk-makhluk sekitar di sini dalam mereka menggelincirkan orang-orang yang datang ke sini. Silakan Pak Hakim. Oke. Sekarang waktunya mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Anda bertempat di sini. Lalu Anda asalnya dari mana? Kenapa tiba-tiba Anda berada di sini? Tempat Anda di mana? Lalu kalau kakak Anda namanya siapa? Mas Dewi Kenceng. Beliau itu siapa? Lanjut kakaknya. Beliau tuh di sini sebagai apa sih? Wakilan selagi Mewakili suami. Berarti ada hubungan dengan Rawa Anom ya? Rawa Anom. Atau Pulau Majeti itu? Kami baru sadar ada cerita tak berkesudahan di beberapa tempat pemujaan. Kenapa Anda menunjuk ke sana? Makam Kokoplak ini ternyata berhubungan dengan Pulau Majeti, sebuah tempat pemujaan lain. Selain satu jalur, apa di sini tempat berbukimnya makhluk gaib? Pusatnya tapi di Pulau Majeti itu. makhluk di sini emang dari sana ya ininya asalnya gitu, atau di bawah kuasaan Rawa Anom. Berarti memang kadang dijadikan tempat meminta berkah, kekayaan, sebagaimana di Pulau Majeti. Benar ini. Bagaimana caranya orang-orang itu meminta kepada Anda? Tapi biasa melakukan ritual di tempat ini atau di bawah, karena ada dua lokasi. Ada dua lokasi. Di mana? Lalu di mana tempat yang benar? Oh, di Pulau Majeti. Kenapa sih harus ke sana gitu? Itu sumur sejak kapan berada di situ? Terus bangsa Anda suka ini? Sebenarnya. Sering mengabulkan permintaan orang-orang yang datang ke tempat ini. Sering membantu, menolong. Kenapa? Sahadi, hayang asup. Sok. Nampaknya ada beberapa makhluk yang merasuk ke tubuh ini.
Assalamualaikum. Anda ini siapa? Ainu Soekarta. Anda ada hubungannya dengan tempat ini? Hubungan di mana? Anda tahu tentang apa namanya makam ini, Tambak Baya? Bisa Anda ceritakan beliau itu siapa dulunya? Pati dari kerajaan mana? Sakit, Pak. Sakit? Bapak? Kiki? Iya, Pak. Udah sadar? Belum puas mengorek informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Kali ini dengan mediator yang berbeda. Tingkahnya nampak beda. Naon sia ka diri? Naon sia? Aku jangan naon dia. Saya hanya ingin mencari sebuah informasi. Sia. Gak boleh. Tenang, Isa ya. Kalau aja dia. Iya. Siapa Anda? Kenapa? Anda ini siapa? Ya, maaf, saya tutup ya. Tujuan ka kita ya naon? Saya tutup ya. Aya naon? Ya, saya ingin mencari sebuah informasi tentang apa namanya ini. tempat ini, makhluk gaib yang ada di sini. Yang saya dengar banyak manusia, apalagi umat Islam yang mencoba minta berkah, minta jodoh atau minta kekayaan melalui tempat ini. Lamun soal eta mah nya. Eta mah manusia nu goblok. Sebab naon? Manusia boga pangeran. Penjara semangga wae. Kan? Ulah Minta-minta. hayang iya ulah. Terus apa yang Anda lakukan ketika ada orang meminta-minta di sini, coba untuk mengganggu atau gimana? Kahiji kurang deui ke heula. Oh, Naon eta maksudna tujuan ka dieu? gitu. Anu kedua, lamun aya semah nu ka dieu, hayang didoakeun supados slamet panjang umur. Teu masalah bagi kuring teh. Lamun boga hayang ieu, hayang encis, hayang diberi beungar. Moal manusia manu garasa. Kudu boga rasa, boga pikiran atuh, boga agama atuh. Naon cuma hirup teh. Ulah gegabah atuh jadi mah hirup. Serencana manusia nu aya di dieu. Iya sih, nah teh sebenarnya teh patilasan. Panggonan istirahat. Tempat istirahatnya siapa? Mun kurang caya. Iya, Cirebon. Bisa disebutkan nama nggak? Namanya siapa? Gaya mediator ini seperti sedang minum air. Padahal hanya ada tumpukan batu di makam ini. Selain mereka membawa sesajen gitu, ada ritual-ritual khusus yang mereka lakukan di sini. Aya, Seperti apa ritualnya? kita kali itu tak kahadap. Kadang-kadang teh ka dieu. Oh, Tentu ban. Kalau di bawah itu tempat apa sih, Ki? Itu karena tadi tita ibab, pun aya eta teh cai nu dihadap, nu caket eta si Karoman. Apa hubungan makam ini dengan tempat yang ada di bawah? Ya asup wae ka jero, oke. Anjeun bejaan. Ulah lebajal mah. Kira-kira apa yang terjadi? Kena yang yaho. Merasa tak nyaman, kami mengeluarkan makhluk dari tubuh mediator. Tak berapa lama, kami melakukan mediumisasi lagi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa Anda? Kalian siapa datang-datang? Kalau saya ingin bertemu dan berbicara, berdialog langsung dengan penghuni, ketua penghuni di lokasi ini.
agar bisa memberikan informasi yang kami tanyakan tentang makam di sini. Saya tidak berani. Kenapa Anda tidak berani? Sebab saya juga di Cirebon juga saya dimarahi. Dimarahi siapa? Jika ada seorang manusia yang ingin tahu, jangan kau ucapkan. Lalu apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Sayang informasi makhluk ini tak jelas arahnya. Seperti ada yang menutupi informasi tentang tempat ini. Assalamualaikum. Made, murid, ayo ngebali dia. Terus? Lu pakai baju bodas-bodas. Itu ya nanti ya. Coba. Ada ulah kesengkok saya. Saya nggak ngeliat, Pak. Kami tidak bisa melihat mereka. Udah calik aja, Pak, di dia, Pak. Ada angin. Naon dia, naon. Ditutup, Pak. Biar tidak masuk angin. Ya. Terus Abah sendiri siapa sebenarnya? Karak dia abang ngebejaan. Tambak bayar. Anda sendiri itu sebagai apa? Dulunya. Jawara Cirebon. Anda Di laut Cirebon. Yang pemajikan abah seorang Nyimas Gandasari. Itu sebutan Mbah Dalem Adipati. Itu gimana dengan sebutan nama seperti itu? Atau kemarin wae tambahan-tambahan manehna berhubung abah sok. Yang sorangan. Katanya ada kaitannya antara tempat ini dengan Pulau Majuti. Apa benar di sini juga termasuk dari kerajaan Siluman? Mohon, Benar. mohon. Apa yang harus mereka bawa atau apa yang harus mereka kasih untuk Abah biar diwujudkan permintaannya? Sajen-sajen. Seperti apa sesajennya? Ayah kembang 7 rupa. Ayah kelapa hijau. Ayah jawa emas. Biasanya kalau udah terkabul permintaannya, apa mereka harus datang lagi ke sini? Hari soal datang mah. Datang. Ngan lain urusan abah. Ngeberhasil nak. Ku nyekel pupunden aja. Abah rek ngebere. Sesuatu yang mana? Kumaha. Baik ente. Ada persyaratannya? Percaya. Berarti cenderamata untuk saya. Nanti iya. Dalam bentuk apa? Batu latik. Bah, biasanya orang-orang yang meminta berkah di sini itu biasanya di mana? Di tempat ini atau di bawah? Karena saya lihat tadi di bawah tuh ada satu ruangan khusus ya. Memang 3 hari 3 malam itu di kamar eta dihadap. Aman kuat manana menang, mentok kuat enggak. Enggak baik. Gagal manana teu menang naon-naon. Memang akan terjadi apa di dalam ruangan itu? Bersemedi. Mun kuat godaan anak, manana menang. Jadi dibahakan oleh Seperti apa godaan yang datang? Yorai. Itu bermacam-macam godaan anak. Ayah lutung. Namun berhasil, eta ayah tumbana. Tumbal seperti apa yang ada? Aduh nawa, Binatang. pun gawe capek abah. Sarua tuh, kedaya. Abah, minta tuh manusia. Apakah apa hubungannya sama desa ini? Asli abah lain di dia sebenarnya lain. Yang dibikin dia dihaluskan deh. Berarti ini petilasan Anda ya, bukan makam ya? Lain. Mun ayah makam mesti ayah tulang-tulang nak. Jadi abah meninggal di mana? Jawa Barat, Cirebon. Di Cirebon, berarti makam Anda ada di Cirebon. Ayah, Lalu makam istri Anda? yang Dimas Gandasari pemajikan abah. Abah umurnya berapa? 200. Yang apa? Nampak ada yang berbeda dengan Pak Hakim. Dia seperti curiga ada yang tidak beres dengan makhluk di tempat ini. Yang terjadi tadi beberapa saat yang lalu. Memang agak-agak sedikit ini sih. Saya sedikit berbeda dengan apa yang diceritakan di mediator. Memang ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Dan tadi beberapa saat setelah terjadi komunikasi, tiba-tiba ada yang nyerang saya langsung. Khususnya ketika membahas masalah Pulau Majuti itu.
beberapa makhluk yang mencoba berinteraksi dengan saya, dan saat ini lagi kumpul semua di atas ini. Saya nggak yakin dengan mediator ini, makhluknya itu sengaja mengecoh. Kami pun segera menyadarkan mediator. Tiba-tiba, rupanya ada makhluk lain yang menyusup ke tubuh mediator. Kami menghendaki sebuah informasi yang benar tentang situasi tempat ini. Banyak orang yang meminta berkah di tempat ini. Dikabulkan. Lalu siapa yang suka mengabulkannya? Maksud Anda? Permintaan seperti apa yang Anda kabulkan? Jangan datang lagi. Lalu? Ayang banget. Ayang jaga. Ada persyaratannya sebelum dikabulkan? Persyaratan seperti apa yang Anda minta? Selain kembang? Jauh mas. Sebagai persembahan buat Anda ya? Iya. Anda merasa nyaman, merasa senang kalau banyak orang yang datang ke sini meminta kepada Anda? Iya. Iya. Dalam waktu berapa lama Anda mengabulkan permintaan mereka? Anda bertempat di mana sih kalau di sini? Sebelah sana. Biasanya mereka meminta berkah di sebelah mana? Dua tempat? Oh, Anda memang bermukim di sini ya, nggak pernah kemana-mana? Kenapa? Kenapa Anda merasa mengganggu dengan kehadiran kami? Jangan di depan, jangan di depan. Ternyata ada sebuah benda terlempar saat mediator disadarkan. Ada isinya ya. Masih ada energi di dalamnya? Iya. Saya begitu dia keluar, tiba-tiba ada yang membebani tangan saya. Seperti terasa berat di tangan Pak Hakim ya? Pak Hakim, hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini? Banyak ya, cuman diantaranya gitu yang menarik perhatian kita tentang medium, tentang mediator tadi, masuk makhluk itu yang ngomongnya antara iya dan tidak, pro dan kontra gitu, seolah-olah dia menutupi sesuatu, ada keraguan di dalamnya gitu. Cuman kalau saya ambil sebuah titik benang merah gitu, bahwa lokasi ini memang dari awal itu diinformasikan bahwa mempunyai keterikatan erat dengan yang di Pulau Majeti. Dan selain di situ sebagai titik pusat juga mereka mempunyai anak-anak buah gitu loh. Ada tempat-tempat yang memang dijadikan sebagai bawahan dari makhluk-makhluk untuk melancarkan tipu daya mereka, diantaranya tempat ini gitu. Nah, karena kita sebelumnya telah melakukan aktivitas di Pulau Majeti, ternyata di aktivitas di sini sengaja nggak dibuka. Jadi ada beberapa, bahkan tadi ada beberapa yang ketika dalam dialog menyebut Pulau Majeti agak sedikit marah dan mencoba menyerang saya, sehingga terjadi sebuah interaksi tadi saya terhadap mereka. Bahwa intinya adalah kita meluruskan, mereka tidak senang gitu, karena mereka menghendaki ya seperti ini aja lah gitu. Tapi ini saya untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudara saya yang mereka mau kembali kepada jalan Allah. Itu yang saya tekankan. Semua kembali kepada diri kita.
bagaimana cara kita dalam mencari sebuah solusi dalam permasalahan hidup kita. Apakah kita sebagai seorang muslim kembali kepada ajaran Islam, ataukah kita mencari jalan-jalan lain, yang mana jalan-jalan tersebut telah di-backing, telah dikuasai oleh makhluk jin, terutama makhluk-makhluk yang kafir. Mudah-mudahan hikmah yang kita bisa ambil bahwa misalnya perkuatlah diri kita dengan ilmu dan amal. Perkuat itu terus, karena hanya dengan ilmu dan amal yang dapat menyelamatkan kita dari keraguan-keraguan yang ada. Terima kasih Pak Hakim. Pada akhirnya, tak ada tempat kembali untuk segala persoalan selain Allah yang Maha Pelindung.